Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ceritaku 22. Untuk kali ini saya akan membawakan cerita dari seorang teman, yaitu Balasan untuk Keluarga Biadab bagian 1. Sebelum memulai cerita kali ini, mohon bantuannya untuk teman-teman agar menekan tombol subscribe-nya, like, dan tinggalkan komentarnya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel Ceritaku 22. Dan mohon doa dan bantuannya agar bulan ini bisa mendapat 100 subscriber. Terima kasih. Balasan buat Keluarga Biadab bagian 1. Namaku Sari. Aku tinggal di desa daerah Sulawesi Selatan. Pekerjaanku sehari-hari hanya sebagai asisten rumah tangga. Aku anak kedua dari 5 bersaudara. Di antara kami berlima, entah mengapa aku dan adikku yang bungsu diperlakukan tidak adil oleh kedua orang tuaku. Kami sebenarnya bukan orang yang kekurangan dalam segi ekonomi, tapi karena dari SD sampai kelas 3 SMA, aku harus mencari biaya sekolah sendiri, sedangkan kakak-kakak dan adik-adikku, kecuali adikku yang bungsu, diberi kasih sayang yang sangat begitu hangat. Dimanja, diperhatikan, dirawat saat sakit. Sari, cepat sini. Kakakku yang pertama memanggilku, ia bernama Rizky. Kami hanya beda umur 1 tahun. Kami satu sekolah dan sama-sama kelas 3 tapi beda kelas. Iya kak. Aku berlari ke arah kamarnya yang ada di lantai atas sambil membawa handuk. Rencanaku ingin mandi. Karena mau ke sekolah, rumah kami mempunyai 2 tingkat. Kamarku berada di sudut bawah dekat dapur. Di sana aku dan adikku yang bungsu tidur. Iya kak, kenapa? Nih, setrikain baju gua mau makan dulu. Nanti kalau udah bilang, kalau belum setrika awas aja lo. Tapi kak, aku mau mandi, udah jam 5, aku takut telat ke sekolah. Halah, bacot aja lu. Gua gak mau tahu, setrikain sekarang. Aku hanya menunduk sambil menahan sesak di hati. Atas perlakuan kakak kandungku sendiri, aku meletakkan handukku di atas kursi belajar kakakku. Sambil menyetrika baju, aku terus menitikkan air mata. Kenapa di rumah ini tidak ada keadilan untukku dan adikku yang bungsu? Setelah selesai menyetrika baju, aku turun ke bawah untuk mandi. Saat aku turun, aku melihat mereka yang tertawa riang di meja makan. Tak ada satupun di antara mereka yang menawari aku makan. Tapi ya sudah, aku tetap melanjutkan langkahku ke kamar mandi. Setelah selesai, aku sudah siap berangkat sekolah. Aku mengajak adikku yang bungsu makan. Saat sampai di meja makan, betapa sedihnya hati ini melihat hanya ada sekitar 2 centong nasi dan 1 potong ayam goreng dan sedikit sambal terasi. Aku mengambil nasi dan meletakkannya di atas piring. Adikku yang berumur 6 tahun namanya Abim. Nih dek, makan dulu biar nanti di sekolah gak lapar. Aku memasang senyum manis untuknya. Tapi mbak kan belum makan juga. Sini kita makan bagi 2 aja. Mbak udah makan tau tadi dek. Ya udah, makan gih nanti keburu siang. Ya Allah, gak apa-apa aku gak makan, tapi setidaknya adikku gak kelaparan di sekolah. Aku bergumam di dalam hati. Setelah selesai menunggu Abim makan, aku dan adikku yang bungsu berangkat ke sekolah menggunakan sepedaku sewaktu masih SMP.
Sepanjang perjalanan kami dihiasi dengan canda tawa hanya untuk menutupi luka di hatiku ini. Andai aku sudah gajian, aku pasti bisa membelikan makanan kesukaan adikku dan bisa jajan di sekolah. Tapi aku gajian 3 hari lagi, mau gak mau aku harus bersabar. Setelah sampai di TK, tempat adikku bersekolah, aku melanjutkan perjalananku ke sekolahku. Sampai di sekolah aku langsung ke kelas. Sari, kasihan bener hidupmu. Punya orang tua kaya tapi harus cari uang sendiri. Ya, aku selalu dihina dan diperlakukan oleh orang-orang di sekolah kecuali Arka. Arka selalu membela aku walaupun dia bukan dari keluarga yang mempunyai segalanya. Tapi aku senang mempunyai teman seperti dia. Susah, senang selalu ada buat aku. Ya gak apa-apa, kalian boleh kok menghina aku. Tapi alhamdulillah, walaupun aku harus bekerja keras, setidaknya aku gak jadi beban orang tua aku. Rika berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arahku yang masih berdiri di dekat pintu masuk. Maksud lo apa? Hah? Lo nyindir kita? Ini sebagai beban orang tua gitu? Dia menarik jilbabku sampai terlepas dari kepalaku. Ia menarik-narik bajuku hingga kancingnya satu persatu lepas. Entahlah, aku gak tahu apa yang dipikirkan oleh laki-laki saat aku hanya mengenakan tank top di kelas. Saat baru sampai, Arka melihatku dibully. Ia langsung ke arahku dan menutupi tubuhku dengan jaket biru miliknya. Lo udah bener-bener kelewatan. Manusia gak punya otak, gak punya hati lo. Arka mengomeli Rika habis-habisan. Baru kali ini aku melihat dia begitu marah. Plak! Suara Rika menampar Arka dengan keras. Brengsek, lu berani lu ngatain gua kayak gitu? Rika mengambil pena di atas meja guru dan berencana menancapkan pena itu di wajah Arka. Dan sak, pena itu malah mengenai jidatku. Aku melindungi Arka dari Rika dan alhasil darah sekal keluar dari jidatku. Tak terkira begitu banyaknya darah yang keluar. Aku langsung ambruk ke lantai. Aku melihat Arka maju sambil mengepalkan tangannya menuju Rika. Namun aku tarik tangannya agar dia tidak bertindak di luar batas. Melihatku yang terbujur lemah di lantai, Arka langsung membawaku ke UKS. Ia menggendongku sambil berlari. Aku melihat ada bulir-bulir air mata yang keluar dari mata Arka. Begitulah cerita balasan buat keluarga biadab bagian 1. Dan untuk cerita selanjutnya, tunggu di channel Ceritaku 22. Dan mohon bantuan dan dukungannya agar channel Ceritaku 22 bisa berkembang, bisa mencapai 100 subscriber dalam bulan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.